ikuti sesi kita yang kali ini. Akan mencoba mempelajari, yaitu suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Kita coba teman-teman silakan menuju si akad. Kalau belum udah punya kondisi akad ya. Saya share screen. Baik, nanti kita masuk ke sini pertama. Pertama-tama, terima kasih atas kedatangannya. Nah, cuman kebetulan ini nggak ada yang datang, cuman saya sendiri di kampus. Jadi, nah nanti mungkin minggu depan online ya, minggu depan online. Jadi nanti saya jelaskan hal yang bisa kita lakukan di sini. Oke, pertama-tama saya perkenalkan dulu, saya mungkin ya, baru pertama kali ini ketemu ya. Saat ini adalah kontak saya, nanti barangkali bisa dicek email pribadi saya di sini. Nomornya tentu sudah tahu, WA. Untuk hal-hal yang saya lakukan, biasanya saya melakukan software engineering masih sampai sekarang ini. Dengan adanya AI ini cukup terbantu pekerjaan saya. Masih menggunakan ini. Utamanya saya menggunakan TypeScript, kemudian ada React juga, terus C# sebagai back-end-nya. Kemudian ya itu mungkin yang paling sering saat ini. Kemudian hal yang saya kerjakan yaitu tentang IoT yang berkaitan dengan beberapa sensor-sensor hardware gitu ya, kemudian aktuator itu penggeraknya, beberapa microcontroller yang
saya coba develop. Ada di sana STM32, kemudian ESP32, ada Arduino juga ada di sana. Beberapa konektivitas yang bagaimana mengkoneksikan ke data center dari devices seperti itu. Kemudian ada ya semacam UI, kemudian ada gateway, terus GSM, membuat board GSM juga masuknya. Kemudian ya itu beberapa contoh, beberapa skill di programming, dan ini mungkin sangat terbantu sekali dengan adanya AI ini. Jadi teman-teman mungkin dari background yang non programming bisa jump to this programming. Dan untuk background saya saat ini, saya sebelumnya di Lapan, sekarang sudah nggak ada, menjadi BRIN ya, pertama-tama saya di sana. Kemudian saya sempat ke Singapura beberapa bulan gitu untuk kerja di sana sebagai software engineer. Kemudian saat ini saya sebelum saya masuk ke Pradita itu tahun 2020, setelah dari Singapura, saya sebagai software engineer sebenarnya. Kemudian sekarang menjadi part-time karena juga mengajar di sini. Dan kebetulan Pradita University mengizinkan saya sebagai part-time karena untuk membantu mahasiswa yang ingin bekerja secara real application ya. Jadi gimana cara mengembangin software di luar negeri gitu. Jadi ya sangat bermanfaat juga. Nah, mungkin itu perkenalan singkat saya. Nah, sekarang mungkin dari bapak-bapak sekalian yang atau ibu sekalian yang ingin berkenalan, dipersilakan. Dari urut nomor, ya ini mungkin nggak kelihatan. Oke, ini agak, ya saya kesini kan atau oke, kita kesini aja. Silakan absen dulu teman-teman. Sudah tunggu. Oke, sekarang kita mulai dari Pak Rian. Silakan memperkenalkan diri, mungkin 3 hal yang bisa disampaikan, pekerjaan atau aktivitas ini, kemudian bidang yang digeluti, yang skill apa yang digeluti, kemudian alamat ya, mungkin 3 itu. Silakan. Oke, baik Pak. Tapi sebelumnya mohon off cam ya Pak ya. Sepertinya on camnya nggak bisa. Oke. Izin memperkenalkan diri Pak. Sebelumnya selamat siang. Nama saya Rian Apriansyah. Saya dari Sekolah SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang sebagai guru di sana Pak. Kalau untuk bidang yang digeluti saat ini saya mengajarnya sih 3 mata pelajaran ya Pak. Yang pertama saya sebagai guru DKV, yang kedua saya sebagai guru di informatika kelas 10-nya, dan sebagai guru bisnis digital. Itu sih Pak. Dan alamat saya alamatnya di pos 2 Tancagong Pak, Legok. Ya, oke. Begitu saja Pak. Backgroundnya dari IT berarti ya Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya kuliah S1-nya IT Pak kebetulan. Oke. Oh ya, sama 1 ya, nanti tambah tadi 3 ya, tambah 1 untuk background kuliah, lulusannya apa. Oke, selanjutnya Pak. Oke Bapak, tadi saya kuliahnya di Universitas Muhammadiyah. Oh enggak, maksudnya jurusannya aja. Jurusannya sih. Oke. Jurusannya aja Pak. Oh, jurusannya aja.
Teknik Informatika S1 dari kemudian mengajar di DKV dan lain-lain gitu ya. Ya, makasih. Ini saya dapatkan agar nanti saya dapatkan masukan untuk ngajarnya seperti apa gitu ya. Kemudian Pak Herianto. Ya, selamat siang Pak Haryono. Salam kenal Pak, saya Herianto dari Sekolah SMK Apisa di Pamkara, Karawaci, dan saya mengajar jurusan DKV. Background pendidikan saya S1 jurusan IT Pak, di STEMIK Budi. Terima kasih Bapak. Oke, sama ya Pak ya dengan yang Pak Rian tadi ya. Betul Pak. Oke. Pak Herianto, terima kasih Pak Herianto. Selanjutnya Pak Ahmad Cahyadi. Ya, saya Pak. Assalamualaikum, selamat siang Pak Aryono, izin salam kenal. Saya guru di SMA Pahwa Pak Sumarekon. Background saya informatika S1-nya. Saya mengajar di SMA Pahwa sebagai guru bidang studi informatika dan juga multimedia Pak. Oke, jadi semuanya hampir dari informatika. Oke, makasih Pak Ahmad. Selanjutnya Pak Billy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Nama saya Billy. Saya mengajar informatika di SMA 17 Kabupaten Tangerang. Background saya teknik informatika. Saya juga belakangan concern sama Python dan data Pak. Terima kasih. Oh, saya. Oke. Terima kasih Pak Billy. Selanjutnya Pak Ferdianto. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin Pak Aryono. Nama saya Robertus Ferdianto. Saya mengajar di SMA Safris Bandar Lampung, TIK. Kemudian skill saat ini yang saya kembangkan yaitu adalah mengenai videografi, fotografi, kemudian live streaming atau videotron, dan pilot drone. Untuk background pendidikan saya yaitu sistem informasi. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Pak Ferdianto. Di Lampung berarti ya Pak? Di sini Ya, betul. setiap hari apa ya? Atau kos di sini? Saya memang tinggal di Bandar Lampung, Pak. Oh, berarti kalau ke Pradita sebulan sekali atau pas apa ya? Menyesuaikan. Tergantung event. Oh gitu ya. Tapi saya sudah pernah ke Pradita beberapa kali kok. Oh gitu. Baik. Oke, Pak Steven. Ya, selamat pagi Pak Haryono. Nama saya Steven. Saya mengajar di Menara Tirsa Gading Serpong. Saya guru pendidikan agama Kristen. Jadi di antara teman-teman yang teknik informatika dan sistem informasi, saya salah satu lulusan yang berbeda Pak. Saya lulusan dari teologi ya. Oke Pak. Makasih Pak. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak Steven. Kemudian Pak ini Letari. Ini maaf nih. Pronunciation agak susah ini. Gimana ya Pak ini nyebutnya Pak? Halo, ya Pak. Pak Letari ya? Selamat siang Pak. Iya, panggilan saya Hari saja Pak. Sebenarnya agak beda sih Pak. Pak Hari. Oh oke. Pak Hari. Iya Pak. Izin Pak perkenalan. Nama saya Reminis Letari. Jadi biasa dipanggil Hari saja Pak. Saya dari Pekanbaru, Kalam Kudus, Sekolah Kalam Kudus Pekanbaru. Saya mengajar TIK dan juga sekaligus megang kurikulum untuk pelajaran TIK dari SD sampai SMA. Di SMK N1 Kota Tangerang Selatan. Kemudian S1 saya di pendidikan teknik elektro Pak. Pak Rukyat. Ya. Ngajar atau apa tadi Pak? Ngajar di SMK N1 Kota Tangerang Selatan Pak. Saya ngajarnya di instalasi tenaga listrik Pak. Oh, listrik ya. Oke.
Sekarang switch ke IT nih Pak. Iya Pak, ilmu baru juga nih Pak. Elektro, berarti komponen-komponen kayak IC juga ya? Bisa ya Iya. buat TV kayak gitu? Betul Pak, itu juga pernah belajar. Kali kalau sehari-hari ngajar elektro yang listrik harus tinggi ya? Iya, harus kuat Pak. Saya Harus kuat. Oke Pak Budiat. Sekarang selanjutnya Bu Lucia. Baik, selamat siang semuanya. Pak Haryono, perkenalkan nama saya Lucia Jati Wahyuni. Saya mengajar di SMA Tarsis Sureta dan mungkin dari teman-teman saya ngejarnya lumayan luar biasa Pak, karena background saya nggak ada IT-nya sama sekali. Saya mengajar pendidikan sejarah dan S1 saya pendidikan sejarah Pak. Jadi mohon bimbingannya karena mungkin saya yang harus belajarnya benar-benar dari awal ya Pak ya, dari nol. Oke, Terima nanti kasih. kita coba sinkronkan. Jadi nanti kita awal kita coba pakai yang tool-tool yang ada, terus nanti di akhir pertengahan akhir mungkin atau ya kita kenalkan dasar-dasar ya pemrograman yang umum yang biasa kita pakai, yang mudah ya. Python ya, dengan Python. Sebenarnya saya juga nggak terlalu, sehari-hari saya nggak di Python sih. Jadi kita bisa belajar bersama. Ya, Python pernah buat proyek dengan Python juga, cuman kalau sehari-hari lebih banyak menggunakan TypeScript seperti itu. Kemudian Pak Thomas. Pak Thomas. Pak Thomas tadi kalau Pak Franciscus Saverius itu BK ya? BK itu S1-nya apa Pak jurusan? Atau Pak Aliman? Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliman Firdaus. Saya ngajar di Sekolah SMK Islamic Village dan kebetulan saya mengajar di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi Pak. TKJ lebih tepat. Oke, informatika. S1-nya informatika juga Pak? Iya, S1-nya informatika. Oke. Terima kasih Pak. Ya, siap-siap Pak Haryono. Oke, saja yang kurang dua, Bu Khalifah sama Pak Thomas, apakah ada di sini? Bu Khalifah dari semester 1 enggak masuk. Oh, udah nggak masuk. Kalau Pak Thomas, sama ya? Enggak, harusnya ada sih. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas perkenalannya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan masuk ke silabus dulu. Jadi ini ini hanya nggak terpaku di sini ya, ini hanya kira-kira yang akan kita coba antarkan nanti. Jadi nggak terpaku sekali di sini. Jadi karena background-nya berbeda-beda, jadi nanti kita akan coba sesuaikan ya. Dulu saya pernah juga ngajar juga di Big Data, Data Science dan Foundation of Data Science. Sekarang tambah Big Data Analytics. Tapi khusus untuk education untuk yang sekarang ini ya. Berarti pertama kali saya ngajar yang khusus untuk education. Jadi kalau kita lihat yang pertama ini tentu saja perkenalan di sini. Sebelumnya di semester sebelumnya sudah belajar Python gitu, pemrograman Python. Kalau di S1 sudah Pak. Kalau di sini? Belum.
Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Jadi ini adalah overview big data. Terus kemudian kita apa itu 5 VS ini. Kemudian data science dalam education. Yang contoh-contohnya ini. Kemudian kita lihat education related data set. Kemudian. Nah ini kita nggak pakai ini ya untuk pertama kali. Kita coba yang pakai aplikasi yang ada. Jadi kita ada dataset, terus kita ingin pengolahan bagaimana gitu ya. Jadi ini terus data sources dan collection, cara-cara mengkoleksi data di dalam dunia pendidikan. Nah, misalkan data source-nya itu dari mana? Misalkan dari IoT, LMS, atau Surface, atau Google Classroom. Kemudian dari data collection teknik itu bisa dari APIs, kemudian importing CSV, kemudian ada juga ini juga tekniknya. Jadi caranya gimana fetch student data dari Google APIs Classroom ya, bagaimana. Cuma nggak pakai laptop ya masing-masing. Kalau di IT malah mungkin banyak pakai laptop ya. Kalau di IT Iya, apa pakai lebih laptop sama personal komputer sih, Pak. Jadi nanti teman-teman bisa fetching Google Classroom yang lebih mudah kalau teman-teman kalau di kampus sih semua pada pakai laptop ya. Kemudian gimana import CSV dataset ya. Misalkan menggunakan Python ya, seperti itu. Terus kemudian gimana cara cleaning data, handling missing values. Kemudian misalkan attendance secara otomatis menggunakan smart system, ya gimana cara mengakses ke IoT devices itu. Kira-kira seperti apa. Ya mungkin overview aja ya, nanti kalau misalkan ini opsional untuk kemudian ada ini pre-process educational data, kemudian kita simulate, kita menggunakan simulasi barangkali ya, generate classroom data. Misalnya kita generate data-data yang tadi classroom ya, untuk mengecek, misalkan di classroom ditaruh kamera, gitu, kemudian di situ kita bisa lihat face masing-masing student ya. Karena kita kadang ngajar itu nggak melihat face masing-masing kan. Kita ngajar di depan laptop, kemudian yang studentnya ada yang ngantuk-ngantuk itu kan kelihatan. Jadi mungkin dengan pakai face recognition, jadi muridnya bisa kedetek nih siapa yang seluruh waktunya itu tidur ya, itu kan kita bisa ngecek gitu satu-satu. Ya itu harus tentunya ini bisa dimanfaatkan selanjutnya teman-teman kalau punya project gitu ya, bisa untuk mendeteksi face recognition, tapi dia harus kalau untuk mendeteksi misalnya 20 siswa gitu ya memang harus kameranya yang cukup bagus ya, pikselnya tinggi gitu, untuk megabitnya. Eksplorasi data analisis. Jadi gimana mendapatkan insight, jadi action, insight, trennya bagaimana, ya, attendance trends atau grade-nya. Jadi kita bisa melihat secara visual ya. Ya misalkan kalau kita pakai Python bisa menggunakan Matplotlib atau Seaborn gitu ya, atau Google Sheet aja juga sudah bisa sebenarnya. Nah, jadi terus kita bisa secara practical activities-nya kita bisa menggunakan dataset dari Moodle atau Google Classroom. Jadi Moodle ini salah satu LMS ya. Jadi itu learning, kalau di kampus itu harus sih punya LMS gitu. Kalau dari kementerian. Tapi kalau di SMA atau SMK saya kurang tahu apakah perlu LMS atau bukan. Jadi ini kayak learning management system gitu. Jadi dari situ kita bisa memproses datanya. Dan kita bisa lihat statistik
analisis. Ya, mungkin bisa melihat mean, median. Sebenarnya ini kalau kita bicara education sebenarnya cukup nggak terlalu banyak ya ininya ya. Sebenarnya yang kita pelajari ini tuh di education bisa di-apply di tempat lain juga lebih ya bisa juga gitu. Tapi kita lebih mungkin fokusnya ke edukasi karena teman-teman banyak yang di education ya. Jadi gimana meng-apply apa yang telah kita pelajari tentang data ini bisa di aplikasi sekolahan ya. Nanti barangkali di salah satu atau salah dua teman-teman ini ada yang bisa membuat suatu sistem yang benar-benar bagus, bisa membuat memanfaatkan seluruh data menjadi output yang bagus ya, sehingga nanti bisa. Jadi saya kemarin itu kan melihat tuh miris juga itu di video pendek itu. Nanti dia mau magang ke Jepang gitu, disuruh hitung-hitungan gitu, disuruh hitung-hitungan, lupa saya hitung-hitungannya apa itu. Tapi itu nggak bisa gitu loh. Jadi wah, ini PR besar nih. Itu mungkin SMK kali ya. Jadi PR besar untuk para pengajar ya, Bapak Ibu guru sekalian, untuk bisa memajukan Indonesia itu bagaimana sehingga menjadi anak-anak yang cerdas gitu ya. Kayaknya ada yang masuk. Oke, Pak Thomas. Oke, silahkan Pak Thomas. Ini tadi kita bicara tentang pendahuluan. Mungkin Pak Thomas bisa perkenalkan diri dulu sebelumnya. Mengajar atau aktif di mana? Iya. Kemudian background-nya apa, Pak? Background-nya saya guru dulu, S1-nya teknik industri, Pak. Oh. Guru SMA, pelajaran fisika saat ini. Oh, fisika ya. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Ini sekarang di Tangerang ya, Pak ya? Atau di luar Jawa? Di Tangerang, Pak. Tangerang, oke. Oke, makasih, Pak. Baik, makasih. Makasih, Pak Haryono. Oke. Ya, jadi itu kemudian selanjutnya gimana bisa mendapatkan mean, median, standard deviation misalkan. Jadi kita perform hypothesis testing. Jadi kita menganalisa, kita bisa menggunakan SciPy, engagement level between online and offline classes gitu. Jadi banyak yang mana antara online sama offline itu. Dan saya sekarang sudah banyak yang melakukan online offline gini ya. Dan kalau saya pribadi lebih efektif. Kalau saya loh ya, saya menerima pelajaran karena saya saat ini juga ngikutin pelajaran itu ya, bukan IT tapi dan ya kayaknya saya enjoy online sih, kayak dapat kelihatan gitu ya, ya ini sangat jelas gitu tulisannya, dan juga nggak lag gitu ya, komputer kecepatannya sekarang juga cepat, terus internet juga bagus, jadi cukup mudah juga. Ini terus kemudian nomor 6, predictive analytics. Jadi ini ada secara basic ya, ada regression model, linear logistic, predicting student outcome, misalkan grades sama dropouts. Jadi ini prediction ya, prediction dari data-data itu kira-kira akan seperti apa. Memprediksi student berdasarkan skor dan attendance. Jadi ini benar-benar bagus. Ini kalau sekarang itu nggak tahu bisa diterapkan atau enggak ya. Karena kadang harus lulus itu, harus naik kelas itu, nggak boleh nggak naik kelas. Itu. Mau ngasih nilai pun juga harus ini ya, memang kadang dilematis. Ya mungkin kita harus cari strategi ya supaya bisa menyampaikan dengan baik itu.
Kemudian ada machine learning, education, tapi ini enggak terlalu banyak mungkin nanti. Jadi kita menggunakan clustering teknik kayak K-means gitu. Kemudian gimana cara menerapkan IoT application ya, atau smart classroom. Nah, mungkin kita bisa attendance tracking ya, kayak tadi facing monitor, memonitor wajah, kelihatan ngantuk atau kelihatan nggak memperhatikan atau pikirannya bengong gitu ya. Nah, itu dengan cepat guru tahu gitu. Jadi tidak kebablasan sampai kemana-mana, sudah di alam berbeda gitu ya. Kita ada alarm gitu, ini anak sedang something wrong, sedang di alam lain gitu. Jadi kita segera track dari face-nya itu ya. Kelihatannya memperhatikan tapi ternyata sudah melayang-layang pikirannya gitu, bengong. Ya. Kemudian ada ya sensor-sensor tentunya di sana, ya, kita bisa deteksi sensor dari ya mungkin dari wajah ini paling gampang menggunakan USB kamera atau itu tinggal colok ke PC itu terus kita bisa menampilkan wajahnya. Kemudian ya kita bisa real time ya. Keuntungan menggunakan IoT ini kita bisa real time ya. Keuntungannya. Beda kalau dengan di input gitu ya. Jadi kalau real time ini bisa lebih bagus gitu ya. Kemudian kita mungkin bisa mensimulasikan sensor-sensor data untuk bisa melihat ya. Ya mungkin kalau classroom ada temperatur sensornya kita bisa menampilkan gitu. Kemudian analitik, learning analitik dan educational data mining. Jadi ada LMS activity, jadi aktivitas dari LMS itu apa, terus kita bisa mengcluster atau kemudian kita bisa melakukan pendekatan berdasarkan personal learning recommendation. Jadi kadang ada yang membutuhkan pendekatan secara personal ya. Memang sebenarnya ngajar itu memerlukan keikhlasan sih, ya benar kan Ibu, Bapak sekalian. Kalau kita ngajarnya dengan ikhlas mungkin kita akan lebih personal, artinya ini anak kayaknya nggak ngerti gimana caranya pendekatannya ya. Itu kalau nggak ikhlas mungkin nggak, males sih, ngapain sih kayak gitu, kerjaan saya juga udah banyak gitu ya. Nah itu memang butuh guru-guru yang niatnya ikhlas. Nah, pokoknya saya ngajar itu untuk kebaikan ya. Jadi untuk menjadikan anak itu sukses ya, itu dimulai dari guru-gurunya yang ikhlas gitu. Kalau seperti itu mungkin bisa mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang cerdas. Yang banyak pekerjaan sebenarnya. Kemudian dari situ kita bisa mempraktekkan ya, melihat engagement of logs using Python itu misalkan. Kemudian kita bisa mengimplementasikan ya, untuk ya nanti learningnya apa ya, materi-materi yang bisa kita terapkan ya. Kalau misalkan kita dapat input sekian ya mahasiswanya atau ya kita bisa lihat dari inputnya seperti apa, nanti berarti saya harus kasih apa ini. Kemudian sentiment analysis in education. Ya ini mungkin agak berat, tapi ini kita text mining ya. Sekarang itu sebenarnya nggak terlalu susah sih sebenarnya. Ya mungkin kenapa? Karena ada AI sekarang ya, ChatGPT dan lain-lain itu. Kita bisa terbantukan. Jadi teman-teman meskipun dari nol itu bisa belajar dari sana sendiri. Jadi dosen mungkin kedepannya mungkin hanya bersifat instruktur ya, kayak pengorganisasi aja. Kayak programmer mungkin kedepannya juga menjadi sebagai orkestrator ya. Jadi kayak dirijen itu kan sebagai pengatur siapa yang boleh bersuara, siapa yang tidak. Ya. Jadi mungkin software engineering akan mengarah ke menjadi jadi pengaturan.
Kemudian ada practical activities-nya, misalkan kita teacher evaluation feedback dari data itu. Text mining, jadi mungkin dari teks-teks gitu ya, kita bisa membaca, mungkin teman-teman pernah dengar LLM ya, kayak Llama banyak Facebook yang kita bisa memakainya secara gratis ya. Jadi kita bisa mungkin baca dari text mining, dari teks gitu, kita baca. Big data teknologis mungkin hanya pengenalan kayak misalnya ada Hadoop, Spark, BigQuery. Jadi untuk large scale educational data ada Google Cloud BigQuery menggunakan Spark. Banyak sekali teknologi. Kemudian dia ada privacy, future trend, jadi tren kedepannya seperti apa. AI in education, jadi menggunakan AI ini. Jadi sekarang itu AI aja ya, sangat booming ya. AI ada machine learning ya. Itu kita bisa terapkan di chatbot atau adaptive learning system. Jadi sekarang itu kayak free ya, freedom untuk belajar itu freedom sekali. Jadi tergantung kita mau belajar atau enggak, karena sudah free, banyak material yang ada. Jadi kita bisa belajar dari situ. IoT untuk personal learning environment. Kemudian kita mungkin bisa buat project di akhir. Jadi nanti di akhir ini, jadi mungkin teman-teman bisa persiapkan dari sekarang. Kira-kira project apa yang akan saya buat? Jadi sifatnya adalah project ya. Jadi teman-teman nggak usah mikirin nanti UAS-nya seperti apa, pertanyaan-pertanyaan di UAS nggak ada. Tapi project aja, nanti teman-teman buat project di sebuah inputnya apa, datanya apa, kemudian menjadi output apa yang bisa nggak diimplementasikan di sekolah masing-masing. Itu. Nah, ini adalah tool-tool yang mungkin bisa teman-teman gunakan. Ada programmingnya, kalau Python, ya teman-teman bisa pakai ini. Kalau visualization, bisa beli atau Google. Kemudian LMS, Learning Management System, ada Google Classroom. Ini teman-teman kita pakai Google Classroom ya nanti di sekolahan kita ini. Jadi nanti teman-teman harus mendaftar di sini. Masuk ke Google Classroom. Tadi sudah saya kirimkan itunya. Sekarang saya akan kirimkan untuk bisa gabung ke Classroom-nya. Jadi nanti teman-teman join di Classroom. Nah, ini dia, saya akan share di di Google Meet. Teman-teman bisa lihat di situ ada link dan silahkan daftar sekarang saja. Jadi nanti saya akan lihat apakah sudah pada daftar atau belum. Jadi langsung daftar ke situ, Google Classroom. Join di situ. Teman-teman, silakan join di link yang saya sediakan di Meet. Izin Pak, kalau saya tampilannya class not phone Pak. Oh, class not phone. Oh, ya. Sama Pak. Oh, ya, sama. Mungkin bisa ini aja Pak, apa namanya, kodenya aja, kode kelasnya. Oh, oke. Oh, kodenya aja. Iya. Baik, terima kasih Pak. Oke.
kelas. Oh, salah tadi saya copy kelas. Copy kelas invite link. Nah, ini sama ya tugas-tugas, kemudian ada juga nanti ujiannya seperti apa atau materi-materinya juga akan ditaruh di sini saja supaya lebih gampang. Misalkan seperti itu, terus saya assign ini. Nah, nanti teman-teman bisa langsung post di sini. Jadi saya bisa melihat. Ya. Atau nanti saya share materi-materinya di sini, misalkan source code. Ada kesulitan? Sudah masuk semua ya? Oke. Itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita mulai aja yang introduction-nya. Jadi ini adalah pertama-tama, jadi teman-teman mungkin data apa yang bisa digunakan ya untuk bisa meningkatkan cara mengajar kita. Jadi data di sini sangat penting ya, data ini sangat penting. Jadi dengan data itu bisa memberikan decision yang baik. Ya, datanya lengkap, datanya bagus. Kadang malah orang bahkan membeli data itu mahal gitu ya. Karena untuk mendapatkan outcome yang bagus. Jadi untuk mendapatkan data itu source-nya dari mana? Apakah di-generate secara otomatis atau secara manual atau semi otomatis? Ada yang otomatis ya, misalkan kalau data otomatis, misalkan dengan menaruh sensor-sensor, ya, menaruh sensor-sensor di ruangan, nah itu data otomatis yang secara otomatis dikirimkan ke server. Ada yang manual di input, ya misalkan kalau manual itu gurunya menginput data atau muridnya menginput data juga, atau muridnya melakukan fingerprint ya, itu yang fingerprint itu semi otomatis ya. Jadi muridnya melakukan fingerprint ya semi otomatis, tapi ada campur tangan manusia berarti ya. Jadi di pertengahannya. Dari data-data itu, maka apa yang bisa kita lakukan? Ya, itu adalah hal yang bisa kita pelajari nantinya. Jadi big data itu fitur-fiturnya apa aja? Di sana ada volume, ada velocity, ada variety, ada veracity. Nanti mungkin kita bisa lihat di slide selanjutnya tentang ini. Jadi tentang volume, kecepatan, ya, variasinya, kemudian tentang truthful ya, apakah bisa dipercaya atau tidak datanya, benar atau enggak. Jadi ini kita bisa melihat data science itu bisa nggak kita integrasikan di edukasi kita.
di pendidikan kita? Bisa nggak kira-kira? Kalau kita bisa mengimplementasikan, itu akan bagus. Kemudian yang keempat adalah practical tool. Jadi kalau kita mau belajar itu tentu saja kita harus secara praktis ya melakukan analisa itu. Big data itu adalah mengacu kepada data yang sangat besar, yang mana secara tradisional, secara biasa itu dia tidak bisa menghandle itu. Di data yang besar, secara tradisional itu nggak bisa menghandle. Jadi kemudian significant indexation itu bagaimana seorang pendidik itu bisa merefine atau menggunakan data-data yang sebenarnya itu tidak bisa diolah atau sulit diolah itu menjadi sesuatu yang bisa dijadikan output sehingga untuk nantinya bisa untuk meningkatkan performa daripada student itu. Jadi big data itu kira-kira apa ya yang ada gitu saat ini? Mungkin teman-teman bisa pikirkan apa ya data besar yang bisa kita olah. Yang itu susah untuk diproses ya. Mungkin Excel kita tahu, tapi lebih dari itu seperti apa? Bisa nggak kita lakukan pengolahan? Sehingga itu akan menjadi decision making ya, menjadi sebuah output bagi principal atau educators. Ya, ini adalah pemegang pejabat ya di sana untuk menganalisa data ya, kemudian bisa melihat secara trennya bagaimana dan areanya. Dan kemudian perlu nggak dilakukan intervensi. Jadi kalau kita trennya ke sana, supaya jangan ke sana gimana ini? Misalkan trennya kok kayaknya dengan seperti ini, kita bisa memprediksikan bahwasanya ini kalau kayak begini terus-terusan gagal ini. Ya. Jangan sampai terjadi kegagalan itu. Kalau bisa kita intervensi. Jangan dibiarkan terjadi. Mungkin kita punya putra atau putri masing-masing. Ya. Ini anak saya kalau terus-terusan main game kayak begini, ini susah ini. Harus saya intervensi, gimana caranya supaya tidak main game terus. Nah itu, jadi dengan data kan, kalau kita jauhan dari anak mungkin nggak tahu datanya, ini anak saya sedang ngapain ya, oh saya nggak tahu datanya ini. Nah dengan ada data itu kita bisa mengintervensi, jangan sampai terjadi sesuatu yang istilahnya nasi menjadi bubur ya, sudah terlanjur, jangan sampai. Jadi sesuatu itu jangan sampai terlanjur. Ya, ini adalah pentingnya data, ya. Tentu saja di dalam dunia education. Untuk apa? Untuk mengenhance outcomes dari pendidikan kita. Jadi nggak asal-asalan saja gitu. Ini biasanya kalau asal-asalan itu guru-guru yang kayak praktisi mungkin ya, asal-asalan mungkin karena nggak fokus. Tapi ya kita sebenarnya saya lebih ke praktisi sih, tapi mudah-mudahan nanti nggak asal-asalan. Ya, ini saya coba maksimal, mudah-mudahan. Bismillah. Jadi kita gimana supaya bisa mendapatkan outcome yang bagus dari data-data yang ada itu. Jadi enhance. Jadi nanti siapa tahu menjadi guru teladan ya. Kalau nggak jadi guru teladan di dunia ya mungkin sampai di akhirat kelak kali ya. Guru teladan dari siapa ini? Nah, keren. Jadi nggak kelihatan tapi nanti. Nah, ya, itu butuh keikhlasan memang. Karena kadang kalau kita hanya sebatas reward di dunia itu kadang kita jadi nggak dapat ya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ini butuh keikhlasan, memang seperti itu. Jadi kita bisa nggak mengenhance dari data-data yang ada, ya, makanya kita bilang dia itu sangat importance of data.
Jadi kita nanti akan sebagai data sebagai decision making. Nah, misalnya kita dengan data itu kita bisa menganalisa attendance, ya kehadirannya, grade-nya berapa, feedback, ya kita dapatkan feedback dari student yang membutuhkan asistensi. Nah, itu gimana caranya ya? Mendapatkan feedback. Ya. Kemudian improving performance. Jadi data driven insight lead to targeted intervention for better student performance. Jadi insight ini kayak outputnya kita bisa ketahuan. Jadi kelihatan secara visual gitu ya. Insight ini. Ya visualisasi kayak gitu outputnya. Ini akan mendapat apa mengantarkan kita untuk mengintervensi target. Ya, target yang akan kita intervensi siapa? Dalam hal ini adalah student ya yang akan kita intervensi. Jadi perilaku student itu jangan dibiarkan seperti itu. Kalau seperti itu terus kemungkinan besar akan gagal. Itu jangan sampai gagal, harus diintervensi ya, untuk better student. Performance-nya itu seperti apa? Sebenarnya masing-masing murid itu kalau bisa maksimal dia akan bagus ya berkembang dari masing-masing mempunyai keahlian masing-masing. Mungkin ada jiwanya yang artistik ya, kemudian ada jiwanya yang jiwa matematik, jiwa ya, jiwa penyayang, jiwa penyayang ada. Nah itu bisa dimaksimalkan ya. Jadi kalau seperti itu nanti bisa berjalan dengan baik. Jadi mengimprove, kemudian kita memberikan intervensi. Kemudian actionable insight. Jadi dari data atau output secara visual misalkan, kita bisa melakukan aksi-aksi. Ya, jadi ada seperti itu, data, ada di situ ada data, membuat sebuah data itu menjadi bisa kita insight ya, di outputnya itu bisa kelihatan secara visual, misalkan chartnya atau apanya, atau angka-angkanya secara mudah mendapatkan outputnya. Kemudian kita actionable. Maka ini sebenarnya big data ini biasanya ya umumnya itu secara otomatis ya pengenerate-nya itu. Meskipun ada juga secara manual, tapi umumnya itu secara otomatis big data itu. Nah, datanya besar kalau otomatis. Misalnya setiap second ada data, setiap 5 detik dapat data itu. Jadi dia itu otomatis. Karena dengan otomatis itu datanya menjadi big, ya, besar gitu. Yang itu sulit untuk dilakukan pembacaan ya. Pembacaannya kan susah. Jadi misalkan data setiap 5 second dapat data lagi, 5 second. Dan itu harus kita nggak mungkin kita baca semua data dari setiap 5 second kan. Jadi kita harus lakukan pengolahan data. Ya, maka kita lakukan data processing ya, diproses datanya itu menjadilah sebuah data yang bisa kita lihat secara mudah oleh mata kita. Jadi, seperti itu. Jadi umumnya big data itu di-generate oleh otomatis atau semi otomatis seperti itu. Jadi nanti kita istirahat dulu sebentar, kemudian ada yang isom, terus kita nanti selanjutkan lagi ya, sekitar jam 1. Kita selesaikan dulu yang ini, ada beberapa sampai 15 sih.
The growth of data in education, jadi data itu berkembang ya. Jadi datanya itu menjadi dirubah menjadi transformatif. Jadi misalkan kayak LMS ya, Learning Management System itu bisa mengenerate terabytes of data each semester. Setiap semester bisa menghasilkan data yang besar. Kita bisa highlighting ya, the scale of information created. Jadi kita bisa meng-highlight kira-kira data apa yang bermanfaat yang bisa langsung kita temukan. Kemudian bisa memberikan impact ya, efek kepada gimana kita mengajar. Jadi mungkin kita bisa melakukan kostumisasi, kemudian kita bisa enhance teaching efficiency and student engagement ya. Jadi kita lakukan pendekatan terhadap studentnya itu bagaimana. Kemudian kita bisa melakukan improvement tracking data trend over time. Jadi setiap waktu kita bisa melihat atau men-track data dan kemudian kita bisa memperbaiki atau merefine memperbaiki ya. Jadi kita bisa mensupport studentnya itu dari growth data. Nah, ini adalah key features dalam big data itu. Di critical aspect of big data itu pertama adalah volume. Jadi itu volumenya besar ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, umumnya dia di-generate oleh otomatis ya, maka dia akan mengenerate massive data generation. Meskipun juga bisa, kalau misalnya muridnya banyak juga bisa mengenerate data yang besar. Kemudian kecepatan, velocities, dia bisa real time nggak datanya itu bisa kelihat. Jadi menggunakan smart technologies ya, real time data update in classroom. Misalkan setiap 5 second mengambil image, kemudian langsung kita setiap 10 menit bisa mengetahui outputnya. Ya, dari situ kita bisa melihat, ya contohnya tadi misalkan ada anak yang ngantuk-ngantuk, jangan sampai bablas sampai 1 jam ngantuk terus. Nah, baru 5 second setiap 2 menit guru mendapatkan alert ya semacam itu misalkan. Ini ada anak yang tidur. Gurunya mendapatkan alert seperti itu. Jadi ini berasal dari berarti kecepatannya itu real time ya. Real time data update in classroom. Kemudian variety-nya diverse data types. Jadi data types-nya itu beda-beda. Ada yang structures, kalau grade ya nilai itu kan terstruktur ya. Ada 10, nilainya 5 atau 7, terstruktur, mudah kita ini. Tapi kalau nggak unstructured, jadi tidak terstruktur dengan baik. Kayak misalkan feedback data ya, message dari student. Gurunya apa gitu ya, misalkan gurunya membuat ngantuk gitu. Itu juga kan itu susah kan, nggak terstruktur kan datanya. Nah itu gimana cara jadi variatinya itu seperti itu data tipenya. Kalau grade ya misalkan angka, jadi misalkan 10, 5 ya. Kalau veracity yaitu akurasinya itu. Accuracy is crucial. Jadi kalau incorrect data can lead to poor decision. Jadi gimana? Bagus akurasinya enggak? Ya kalau kameranya enggak begitu bagus ya mungkin akurasinya kurang untuk mendeteksi wajah ngantuk atau tidak itu tadi. Kemudian extracting insight value, yaitu outputnya ini jadi mas biasanya. Jadi ini untuk mencari apa yang harus kita aksi apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan itu. Jadi ini tidak di education saja ya, ini di mana-mana mungkin bisa kita terapkan ini 5 VS ini. Jadi big data itu seperti itu.
Jadi data science adalah jadi exploring division and application. Jadi kita adalah data science adalah disiplin, ya, sebuah disiplin atau ilmu yang melakukan utilizing data analysis. Jadi untuk menganalisa data, kemudian kita bisa mendeteksi pattern. Patternnya itu kayak model ya, pattern ya. Untuk apa? Untuk melakukan forecast. Forecast itu ramalan, ya. Prediksi output untuk kedepannya. Jadi memprediksikan itu, kalau misalkan ini prediksinya dia gagal gitu. Jadi jangan sampai ngantuk terus gitu maksudnya. Ya, jadi kita bisa melakukan apa? Forecast. Jadi kita bisa melakukan prediksi sebelum terjadi gitu ya. Sebelum terjadi, jangan sampai terjadi, maka kita kasih intervensi. Seperti itu. Contohnya secara praktis, misalkan kita bisa memprediksi student performance based on their assignment grade. Assignment grade ya, mungkin setiap masuk ada tugas-tugas itu. Jadi guru yang baik itu mungkin guru yang memberi capek ya. Anak muridnya menjadi capek gitu. Ini guru kasih tugas terus. Sebenarnya itu bagus ya. Karena supaya berhasil kan. Jadi kalau guru yang nggak bagus mungkin nggak usah dikasih tugas aja, biarin aja. Jadi kacamatanya mungkin beda kali. Sebenarnya ngasih tugas itu nggak mudah loh. Ngasih tugas terus kita ngecek juga kan. Jadi teman-teman kan jadi guru semua ini. Jarang ngasih tugas atau sering ngasih tugas. Atau ngasih tugas nggak diapa-apain. Ya, itu teman-teman yang tahu. Kemudian data science proses. Jadi termasuk di sana adalah mengkoleksi data, yaitu nggak mudah. Koleksi data, masukin nilai, cleaning. Nanti kalau data yang nggak ada gimana di clean ya. Jadi ini adalah proses daripada data science secara fundamental. Jadi prosesnya adalah kita mengkoleksi data, kemudian melakukan cleaning, ya. Kita bersihkan data-data yang nggak dipakai. Kemudian dilakukan analisa, kemudian dilakukan visualisasi, kemudian making informed decision. Jadi menginformasikan keputusannya. Seperti apa? Ya itu. Oke. Mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Kita break dulu. Jadi kita nanti bisa lanjutkan lagi jam 1 ya. Ya, seperti itu. Oke, kita break dulu ya teman-teman. Bisa makan-makan dulu atau apa. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haryono. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Haryono, izin bertanya untuk roomnya tetap ya Pak ya? Tetap di Meet ini ya? Oh, tetap di sini. Enggak saya apa-apakan.